Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke anak ibu sekalian, kali ini kita akan bahas untuk pertemuan kita yang ketiga ya. Pertemuan kita yang ketiga yaitu mengenai penulisan surat lamaran pekerjaan. Masih mengenai surat lamaran pekerjaan. Minggu lalu ibu masih ingat, ibu berikan kalian video dari YouTube, kemudian kalian simpulkan bagaimana sebenarnya surat lamaran pekerjaan. Jadi ibu anggap ini kalian sudah paham ya, sudah paham. Ternyata materi kita kali ini adalah surat lamaran pekerjaan. Bagaimana cara penulisannya? Oke, dengarkan penjelasan ibu baik-baik. Jangan kamu skip agar kamu bisa lebih paham lagi. Karena tugas kita akan berkaitan dengan apa yang sudah ibu jelaskan. Bisa kita mulai anak ibu sekalian, anak-anak hebat ibu. Oke. Yang pertama, kita akan bicara mengenai surat lamaran pekerjaan. Jadi kali ini kalian harus tahu bahwasanya surat lamaran pekerjaan itu apa ya, karena surat, ternyata surat lamaran pekerjaan itu adalah surat dari seseorang. Jadi kalau misalnya kamu butuh pekerjaan, maka apa buktinya? Alat komunikasinya, penyampai kamu kepada si instansi tadi, kepada orang tadi. Maka sampaikanlah dengan bentuk tertulis, yaitu surat. Pintar. Jadi surat dari seseorang yang kamu lagi butuh pekerjaan, ya kan? Surat dari seorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang lain, atau instansi atau pejabat yang memberikan pekerjaan kepada kita. Maka kalau kamu ingin bekerja di PT Telkom, berarti kamu berikan surat kamu ke PT Telkom. Pintar. Kalau kamu ingin misalnya bekerja di bank, maka kamu berikan surat kamu kemana? Ke rumah sakit? Ya salah bu, kemana? Ke bank. Itulah dia, berarti yang memberikan kamu pekerjaan. Dari sini paham? Oke, bisa kita lanjut? Kita lanjut untuk poin yang kedua. Surat lamaran pekerjaan itu supaya kamu diterima gitu ya kan. Supaya kamu diterima kan lebih enaknya itu surat lamaran pekerjaannya yang kamu berikan itu adalah surat lamaran pekerjaan yang menarik. Bahkan ketika si orang tersebut atau yang punya perusahaan atau instansi yang punya perusahaan itu membaca surat lamaran pekerjaanmu, kamu bisa langsung diterima gitu. Kenapa ibu? Karena yang surat lamaran pekerjaan kamu buat itu bagus. Nah, kriterianya apa bu supaya surat lamaran pekerjaanku diterima dengan harapan aku dapat mendapatkan pekerjaan yang aku impikan? Maka kamu akan lihat yang pertama, bentuk suratnya enggak asal-asal. Jadi bentuk suratnya itu ada, yang standar itu ada. Nanti kita akan bahas itu lebih mendetail. Kemudian apa? Bahasanya baik dan benar. Ya, nggak mungkin juga kan kamu buat surat lamaran pekerjaan kamu pakai bahasa Jawa, ya kan? Nggak ngerti orangnya. Kenapa nggak ngerti instansinya? Karena dia bukan orang Jawa, kebetulan dia orang Batak. Ya, kan nggak nyambung tuh ya. Jadi harus bahasanya baik dan benar. Berarti bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Berarti kalau misalnya kamu ingin membuat lamaran pekerjaan ke perusahaan asing misalnya, berarti pakai bahasa apa bu? Bahasa bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris bu gitu. Lanjut, kata-katanya sopan gitu. Dan kemudian kata pengantarnya singkat, tidak bertele-tele, padat, informatif, langsung mudah dimengerti dan tepat sasaran. Kamu ingin bekerja langsung, jadi tidak bertele-tele. Tulisannya bersih, artinya tidak kotor, mudah dibaca dan sesuai dengan ejaan yang benar. Maka inilah kriteria untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Ibu harap kalian mengerti. Kita lanjut untuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga apa? Nah, ini dia. Tadi kan kita bicara mengenai bentuk standar ya kan. Jadi kita tadi bicara mengenai bentuk standar, maka sistematikanya yang harus kita lihat. Sistematika yang harus kita lihat yang pertama, kamu tulis dulu tempat dan tanggal surat. Biasanya itu di pojok kanan atas ya. Tempat dan tanggal surat. Maka harus diperhatikan. Konsentrasi, jangan balik tidur, jangan kalau perlu kamu catat apa yang ibu bilang ini. Apa itu ibu? Yang pertama, kalau untuk nama tempatnya itu pakai huruf kapital. Sekali lagi, di awal setiap nama tempat tadi, di awal setiap kata
nama tempat tadi. Misalnya kalau misalnya kita bilang Bangka Belitung, itu kan ada 2 tuh ya. Maka B-nya awalnya itu huruf kapital Bangka, dan kemudian Belitungnya itu untuk Bangka, B-nya huruf kapital, Belitungnya juga huruf kapital. Jadi Bangka Belitung. Medan Bu, huruf kapital gitu. Padang Panjang, huruf kapital gitu. Bisa? Oke. Dilanjut. Medan kan huruf kapital nih ya, koma. Nah, koma dia dipisah. Untuk memisahkan tempat sama tanggal tadi, maka dibutuhkan tanda koma. Ini harus kamu perhatikan ya. Dan kemudian memakai huruf kapital. Memakai huruf kapital di mana? Di awal nama bulan juga. Jadi Medan, koma, kemudian tanggalnya misalnya tanggal 25 Agustus, maka A-nya huruf kapital. Januari, maka huruf kapital. Dan sekali lagi, untuk tanggal itu kamu tulis pakai angka. Di garis bawahi ya, ini dari Ibu cetak tebal, pakai angka. Jadi dia 25. Nah, bukan DUA, bukan 2, bukan pakai huruf tapi pakai angka. Tahunnya juga seperti itu. Bisa? Paham? Jadi Medan, 25 Agustus, A-nya huruf kapital, 2021 itu pakai angka penulisannya. Sampai di tempat tanggal surat, Ibu harap kalian mengerti, jangan sampai tidak pakai koma dan pakai angka dan huruf kapital. Jadi ada 3 poin. 1 huruf kapital, kedua pakai koma, ketiga pakai angka bilangan untuk tanggal dan tahun. Paham nak? Oke. Kita lanjut untuk yang kedua. Untuk yang kedua kita bicara mengenai hal dan lampiran. Oke. Hal dan lampiran ini apa yang harus kamu apa yang harus kamu perhatikan. Jadi nanti sekali lagi, untuk hal dan lampiran itu penulisannya sejajar. Nah, ini perhatiin ya. Nah, ini supaya itulah tadi dikatakan dia kalau dikatakan punya struktur yang benar gitu kan. Kemudian enak dibaca. Tadi kamu lihat di situ kan, bersih. Nah, jadi ini dia. Ini sejajar nih. Hal dan lampiran sejajar. Sudah kamu perhatikan. Dan kemudian apalagi? Lampirannya tidak boleh disingkat. Tidak LAMP, tidak disingkat lam. Tidak disingkat. Tapi tulis walaupun panjang Bu, ditulis. Tidak disingkat. Paham? Dan satu lagi, apa itu Ibu? Tidak boleh angka dalam penulisan lembaran lampirannya tadi. 1 lembar, ya tulis pakai huruf 1. 5 lembar, berarti tulis LIMA, 5. Paham nak? Jadi tidak pakai angka. Jangan nanti pakai angka, 5 lembar, jangan pakai angka. Tapi pakai huruf. Jadi ada berapa yang harus kamu poinkan di sini? Lampiran tidak boleh disingkat dan tidak boleh pakai angka untuk jumlahnya, dan penulisannya harus sejajar. Untuk mengenai hal dan lampiran, 3 poin yang harus kamu ingat. Paham? Bisa kita lanjut? Oke. Lanjut Bu untuk bagiannya. Untuk bagian yang ketiga, alamat surat. Oke. Di alamat surat ini apa yang harus kami perhatikan Bu? Iya kan? Oke. Perhatikan lagi nak alamat suratnya. Alamat surat itu tidak boleh lebih dari 3 baris. Tidak boleh lebih dari berapa baris? 3. Pintar. Jadi 3 baris ya. Jadi nanti kamu akan lihat alamat suratnya, kalau nanti kepanjangan sampai 5 baris itu berarti tidak efektif. Salah. Kurang tepat, nggak cantik, nggak mantap. Itulah dia. Berarti harus 3 baris. Bu, 2 baris ada Bu? Nggak cantik juga Bu. Jadi 3 baris ya. Oke, itu yang pertama. Kita akan bahas baris yang pertama. Baris pertama itu biasanya yang terhormat gitu ya. Oke, YTH titik. Perhatikan pakai tanda titik. YTH titik. Nggak boleh pakai kata kepada manajer Telkom. Tidak, kata kepada ini kamu hilangkan. Tidak boleh memakai kata kepada. Jadi kepada yang terhormat itu salah. Yang betul apa Bu? Yang terhormat aja. Nggak pakai kata kepada.
Jadi nanti kalau ada surat lamaran yang ada pakai kata kepada, oke, jumpai Ibu ya, biar kita agak bersihkan memori virus-virus di kepalanya itu ya. Oke, jadi tidak boleh pakai kata kepada. Yang kedua apa? Gendernya tidak boleh. Maksudnya gimana ya, Bu? Kan kita sering tuh ya, kepada yang terhormat, Bapak, Ibu, ya kan? Nah, itu salah. Jadi yang betul apa? Yang terhormat manajer langsung. Jadi tidak pakai Bapak manajer. Ah, tidak. Jadi nggak ada pakai Bapak atau Ibu, tidak pakai ya. Langsung aja ke jabatannya. Bu, yang terhormat Bapak Ibu kepala sekolah. Salah, Bu. Apa jawabannya, Nak? Yang konsentrasi pasti bisa jawab. Yang terhormat Bapak Ibu kepala sekolah. Salah atau betul? Ya, betul, Bu. Salah, Bu. Kenapa bisa salah? Karena kata Bapak Ibu itu tidak boleh. Satu. Yang kedua, kata kepada juga nggak boleh, Bu. Dua. Jadi yang betul apa? Yang terhormat kepala sekolah. Bisa ya? Yang terhormat kepala SMK Telkom. Ah, kayak gitu. Jadi yang terhormat manajer PT Telkom. Coba diperhatikan, manajer PT Telkom, ada nggak di situ yang kira-kira tidak mengenakan di mata atau kira-kira salah? Udah betul nih, Bu. Betul, Bu. Kenapa betul? Karena PT-nya nggak usah pakai titik. Jadi nanti kalau kamu jumpa ada buat PT titik, maka itu salah. Sekali lagi ya. Oke. Paham di situ? Itu yang pertama. Baris kedua. Oke, baris kedua kan gini tuh. Yang terhormat manajer PT Telkom, jalan Jamin Ginting, maka jalannya tidak boleh disingkat. Jangan kamu singkat JLN titik atau JL titik. Ah, itu salah, nggak boleh disingkat ya. Langsung aja jalan lengkap dia. Dan kemudian apa? Dan kemudian baris ketiga itu nama kotanya, Jalan Jamin Ginting 11,1 kilometer 11,1, di bawahnya kamu tulis apa? Medan, Sumatera Utara. Maka itu pakai huruf kapital. Sumatera Utara, S-nya di awal Sumatera, U-nya huruf kapital untuk kata utara. Sampai di sini bisa, Nak? Ribet? Ingat aja, nggak boleh pakai kata kepada, nggak boleh pakai kata bapak atau ibu, gender ya. Kemudian jalan nggak boleh disingkat, dan kemudian huruf kapital untuk nama daerahnya atau nama kotanya. Oke, kita lanjut untuk bagian yang keempat, salam pembuka. Ya, di salam pembuka ini apa yang harus kamu perhatikan? Di salam pembuka ini yang harus kamu perhatikan adalah dia pakai koma. Dengan hormat koma, ini jangan lupa. Bisa ya? Dan D-nya itu kan kapital karena di awal kalimat ya. Dengan hormat, hanya nggak usah. Dengan hormat koma. Oke, itu untuk salam pembuka. Lanjut, setelah salam pembuka maka masuklah ke bagian alinea pembuka. Alinea pembuka ini biasanya tergantung dari surat lamaranmu. Kalau misalnya kamu tahu informasinya itu dari iklan, maka kamu akan buat dalam harian Suara Merdeka. Ini dimiringkan ya, Nak. Kenapa dimiringkan, Bu? Karena nama majalah kan, nama terbitan. Jadi dia huruf miring. Dalam harian Waspada tanggal sekian-sekian, dibukanya lowongan ini. Jadi dia pakai huruf miring untuk nama hariannya. Kemudian kalau untuk informasi seseorang, misalnya kamu taunya dari, oh iya PT Telkom ini lagi buka, langsung aja, dari siapa kamu tahu? Dari bapak ini gitu. Jadi langsung menurut informasi dari bapak. Nah, misalnya kalau kita bilang, misalnya di sini dari Bapak Januar lah ya, sebagai kepala sekolah, informasi dari Bapak Januar, perusahaan bapak ibu yang ini sedang membutuhkan ini, itu boleh. Kemudian dari pengumuman resmi, misalnya berdasarkan dengan pengumuman dari mana nih? Ada pengumuman di internet kan? Itu bisa. Atau dari inisiatif diri sendiri, misalnya aku naruh ke PT Telkom lah, Bu. Padahal kamu nggak tahu nih mereka butuh atau nggak, cuman kamu tulis aja. Ya udah, yang bertanda tangan di bawah ini nama saya, mengajukan surat lamaran, kayak gitu. Bisa ya. Kalau alinea pembuka Ibu rasa tidak ada yang
harus kita garis bawahi, hanya saja bagaimana nanti ibu akan lihat apa kalimat pertamanya gitu. Biasanya kalau untuk surat lamaran ini kebanyakan dari inisiatif diri sendiri dia. Lanjut untuk bagian yang keenam, isi surat. Jadi tadi salam pembukanya, kemudian sekarang isinya. Isinya itu biasanya kalau surat lamaran itu dia berupa identitas. Kan yang bertanda tangan di bawah ini, ya kan? Nah, ini kamu harus perhatikan betul-betul. Jangan sampai lupa. Apa itu, Bu? Coba cek. Ibu pakai huruf kecil atau huruf kapital? Kecil kan? Oke. Ini kebanyakan kalau di surat lamaran, ini kebanyakan mereka buatnya huruf kapital loh. Jadi nanti kamu jangan sampai terkecoh. Ini hurufnya huruf kecil ya. Yang betul ini huruf kecil. Bisa? Oke. Kemudian titik 2. Titik 2 barulah kamu pakai huruf kapital. Jadi untuk di awal nanti kamu lihat kalau dia isi suratnya itu perincian, ini pakai huruf kecil, bukan huruf kapital ya. Oke. Bisa ya, Nak? Maksud dan tujuan sebagai tenaga pendidik bahasa Indonesia maksudnya adalah ingin mengajukan lamaran sebagai tenaga pendidik. Dan kemudian biasanya ada lampiran yang disertakan agar agar si perusahaan itu menerima kita. Jadi kita tuh memang berhak loh untuk diterima mereka. Itu biasanya ada tuh lampiran bersama ini saya melampirkan fotokopi, pas foto. Yang harus kamu garis bawahi di sini apa? Ketika lampirannya itu lebih dari 1, itu kamu harus pakai titik koma di sini. Perhatiin ya, titik koma ya. Jadi dia untuk memisahkannya pakai titik koma, bukan koma, tapi titik koma. Dan terakhir, kalau misalnya lampirannya yang terakhir, misalnya ini kan ibu lampirannya ada 3 poin nih kan. Di poin terakhir coba kamu lihat, ibu pakai titik koma atau tanda titik? Tanda titik kan? Jadi untuk poin 1, 2 itu titik koma, poin yang ketiga baru ibu buat pakai tanda titik. Jadi poin terakhir baru pakai tanda titik. Paham? Ya, poin yang sebelum-sebelumnya itu titik koma. Itu untuk lampiran. Jadi nanti kamu perhatikan lagi ya. Dan kemudian ini Bu pakai huruf kapital dia karena poinnya 1, 2, 3. Beda sama yang di atas tadi ya kan, nama tempat tanggalnya. Bisanya, dimengertinya, pahamnya dengan apa yang Ibu sampaikan. Ya, Ibu harap paham ya. Jadi yang harus diingat Bu, kalau misalnya untuk identitas nama tempat itu biasanya huruf kecil. Kemudian kalau misalnya untuk lampiran itu Bu pakai titik koma. Itu diingat. Lanjut, kemudian bagian yang ke-7, penutup. Jadi tadi salam pembuka, pembukanya udah tahu, isinya juga udah tahu harus seperti ini. Sekarang masuk ke penutupnya. Penutupnya ini Ibu, biasanya itu berupa harapan. Jadi nanti kamu bisa cek. Kalau misalnya ada harapannya dan di harapannya inilah nanti kamu akan lihat. Demikian surat lamaran ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Gitu ya kan. Atau atas perhatian saudara atau Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Itu dia biasanya untuk bagian penutup. Salam penutupnya apa? Hormat saya. Koma. Tadi kan kalau salam pembuka pakai koma kan, dengan hormat. Salam penutup juga pakai koma. Tanda tangan biasa di pojok kanan bawah surat dan kemudian diberi nama lengkap. Oke, paham ya anak Ibu? Oke, supaya lebih clear pemahamannya, ini Ibu sertakan ada contohnya nih. Contoh dari surat lamaran pekerjaan. Hanya saja ini masih ada yang salah loh. Karena ini tuh terkait akan tugas kita untuk minggu depan. Jadi, kamu bisa cek aja dulu, kamu bisa lihat dulu. Nih ada yang ini alamat suratnya, ini tempat tanggal surat, ini hal dan lampiran, kemudian ada salam pembuka, saya yang bertanda tangan di bawah ini ada perinciannya, kemudian ada lampirannya, ada tanda tangannya juga. Coba dilihat poin 1 tempat tanggal surat, poin kedua hal dan lampiran, poin ketiga alamat surat, poin keempat salam pembuka ya kan. Poin kelima isinya, poin ke ini isinya nih ada lampirannya. Nanti kamu cek bagaimana titik komanya dan kemudian
ada bagian penutupnya. Demikian permohonan ini ya. Ini bagian penutupnya. Ada salam penutup, hormat saya, dan ada tanda tangan dan ada nama terangnya. Jadi ini semua sudah lengkap ya sistematikanya. Hanya saja surat lamaran ini benar atau salah, apa-apa saja kesalahan di dalam surat lamaran ini, itu untuk minggu depan tugas kita. Jadi ibu harapkan setelah kamu menonton video ini, kamu mendengarkan video ini, kamu paham. Oh iya bu, ternyata surat lamaran ini salah ya bu, di sininya penulisannya ini salah. Surat lamaran ini salah ya bu, penulisan huruf kapitalnya, penulisan alamat suratnya. Jadi kamu tahu nih di mana-mana salahnya. Nah itu untuk tugas kita minggu depan, bukan untuk tugas kita di pertemuan selanjutnya, bukan di pertemuan ini. Pertemuan ini kamu hanya siap mendengarkan materi ini dan komen, langsung komen. Jadi ibu tahu nama saya ini, ibu tahu kalau kamu sudah sudah mendengarkan ini, komen di situ. Nama saya ini, saya sudah mendengarkan materi ibu. Kemudian screenshot komenan kamu, kirim ke GC kita. Itu tandanya kalau kamu sudah menonton video ibu. Paham? Jadi ibu tidak mau lagi ada kalau ibu kasih video ya nggak ditontonnya. Sampai bulan 12 baru ditontonnya. Oke, demikian penjelasan dari ibu, semoga dapat dimengerti. Jika kurang mengerti tolong kamu komen, japri ibu apa saja yang kita kurang mengerti. Insya Allah ibu akan jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Semangat pagi.